Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari. Saya dari kelas 7E NPM 0371171127. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari inovasi pendidikan menurut B. Imles. Yang pertama itu ada pembinaan personalia, di mana pembinaan personalia itu pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial yang menentukan personal. Personal ini tuh dimaksud dengan seseorang, menentukan personal seseorang sebagai komponen sistem. Jadi seseorang ini adalah salah satu dari komponen sistem. Lalu contoh dari komponen sistem seseorang ini itu apa? Ya, contohnya itu misalkan peningkatan mutu guru, lalu ada sistem kenaikan pangkat, dan aturan tata tertib siswa. Lalu di sini ada yang kedua itu, lalu di sini ada banyaknya personal dan wilayah kerja, di mana banyaknya personal dan wilayah kerja ini menjelaskan tentang beberapa jumlah personalia atau seseorang yang terikat dari sistem di mana wilayah orang ini bekerja. Contohnya itu misalnya aspek ini tuh misalnya tuh seperti ratio guru dan siswa pada satu sekolah yang menggunakan sistem Pamong. Sistem Pamong tuh apa sih? Itu ibaratnya rasionya 1:200, di mana satunya itu guru dan 200-nya itu siswa. Lalu yang ketiga ada fasilitas fisik. Fasilitas fisik itu apa? Sistem sosial termasuk juga sistem pendidikan yang mendayagunakan berbagai sarana dan hasil teknologi untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh dari fasilitas fisik ini tuh komponennya apa? Perubahan bentuk tempat duduk siswa tuh berubah-ubah, satu anak, satu kursi, dan satu meja, atau dua meja, dua kursi, dua anak gitu. Lalu perubahan pengaturan dinding ruangan, di mana dinding itu batas antara ruang yang mudah dibuka, sehingga diperlukan ruang yang dapat disatukan. Contohnya tuh kayak kelas, satu gedung itu ada beberapa kelas yang ruangannya itu bisa disatukan. Lalu perlengkapan perabot laboratorium bahasa yang penggunaan CCTV, televisi yang terbatas, dan sebagainya. Lalu di sini ada penggunaan waktu. Penggunaan waktu itu suatu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu. Inovasi ini tuh relevan dengan komponen, misalnya pengaturan waktu belajar semesteran, waktu belajar semesteran, catur wulan, terus ada pembuatan jadwal pembelajaran, dan yang jadwal pembelajaran itu yang dapat memberi kesempatan untuk siswa memilih waktu sesuai dengan keperluannya. Lalu di sini ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan itu seperti sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan itu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Nah, misalnya tuh apa? Perubahan tujuan tiap jenis sekolah. Misalnya yang pertama itu TK, SD, SMP, SMA, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan seorang anak. Lalu di sini ada perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari prosedur. Prosedur itu apa? Prosedur itu sistem pendidikan yang mempunyai prosedur untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti penggunaan kurikulum baru. Seperti contohnya sekarang ini penggunaan kurikulum baru yang dari KTSP ke 2013. Cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individual, pengajaran kelompok, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada peran yang diperlukan. Peran yang diperlukan ini sistem sosial yang termasuk dari sistem pendidikan, di mana kejelasan perannya itu diperlukan untuk melancarkan jalannya suatu pembelajaran dan pencapaian tujuan inovasi tersebut. Contohnya tuh apa? Contohnya itu peran guru sebagai pemakai media. Guru itu sebagai media yang diperlukan untuk
untuk setiap pembelajaran di kelas. Lalu ada peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok. Guru sebagai anggota tim teaching. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan dan perasaan. Wawasan dan perasaan ini tuh interaksi sosial biasanya tuh berkembang dari suatu wawasan dan perasaan tertentu yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dimana kesamaan dari wawasan dan perasaan ini tuh untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan, yang gunanya itu akan mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Contohnya itu wawasan pendidikan seumur hidup, wawasan pendidikan keterampilan proses, perasaan cinta kepada guru, lalu kesediaan berkorban, kesabaran sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum SD yang disempurnakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bentuk hubungan antar bagian mekanisme kerja. Di sini itu sistem pendidikannya perlu ada kejelasan di mana hubungan antara bagian atau mekanisme kerja antara bagian dalam pelaksanaan kegiatan. Ini tuh untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti diadakannya perubahan pembagian tugas antara seksi di kantor departemen, atau mekanisme kerjanya antar seksi. Di perguruan tinggi ini tuh diadakan perubahan hubungan kerja antara jurusan, fakultas, dan biro registrasi tentang pengadministrasian nilai mahasiswa. Lalu di sini ada hubungan dengan sistem yang lain, di mana hubungan dengan sistem yang lain itu pelaksanaan kegiatan pendidikannya dalam beberapa hal harus berhubungan, di mana berhubungan itu bekerja sama dengan sistem yang lain. Contohnya itu seperti yang kita lakukan kemarin itu KKN. Terus ada KKN ini yang diambil dari data pelaksanaan KKN yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Seperti yang kita lakukan kemarin kan KKN itu datanya diambil dari kerjasama antara mahasiswa dengan pihak pemerintah daerah setempat kan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang dimana strategi ini itu tahap-tahap yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan.